Halo teman-teman, selamat datang kembali di bullet journal setup untuk tahun 2022. Dan kali ini sebelum saya mulai, saya akan menunjukkan beberapa barang yang saya beli untuk setup bullet journal di tahun baru ini. Nah, untuk bukunya saya pakai typo, tapi tidak akan saya bahas langsung sekarang. Saya akan bahas agak nanti, sekaligus mengerjakan bullet journal setupnya. Ya, ini kertasnya dotted, tapi seperti yang kalian lihat tipis banget titik-titiknya. Jadi ya ada yang suka, ada yang enggak sih. Cuma kalau buat saya sedikit agak terlalu tipis. Ya, di halaman ini saya sengaja bikin color swap ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana hasil warna kalau misalnya di pakai untuk buku ini. Jadi nanti di warna yang akan saya swap, dan ini adalah barang pertama saya beli, harganya 19.800. Ini adalah stiker model estetik yang totalnya ada 20 desain dan warnanya itu pastel. Jadi kalau dilihat spidol yang saya beli itu, atau marker sebenarnya si brush pen gitu, itu warnanya terinspirasi dari warna-warna di stiker-stiker ini. Ya, ini akan saya kasih lihat dulu seperti apa isinya. Ini yang model belakangnya bening gitu ya. Oke, itulah semuanya. Memang rencananya untuk bullet journal yang kali ini saya akan lebih banyak bermain di muted color ya, daripada yang terlalu terang. Rencananya seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke brush pen dari Snowman ini. Satuannya harga 6.500. Ya, saya beli di toko fisik, bukannya beli di toko online. Oke, saya cuma beli 6 ya. Dan saya coba cari warna yang belum pernah saya punya. Ini yang pertama, warnanya adalah pale orange atau pale pink ya. Pale pink, sorry. Ya, pale pink, tapi aneh, agak sedikit typo. Harusnya bukan pale PAIL gitu sih, tapi ya sudahlah ya. Oke, jadi ini sekaligus saya tulis namanya supaya nanti kalau misalnya saya berencana nambah lagi, saya nggak akan double-double. Kemudian next kita punya warna brown, ya, sandy brown di sini tepatnya. Lanjutnya ini warna, sebentar. Ya, warna-warnanya ketutupan sama stiker harga nih. Oke, yang ini hanya brown saja, dan betul saya juga nggak punya warna ini. Oke, lanjut, yang ini udah jelas, udah pasti, yaitu grey. Kenapa saya beli warna ini padahal saya sudah punya matte liner? Untuk matte liner dia itu mild grey ya, jadi
abu-abu yang pucat banget, jadi saya berharap ada yang warnanya lebih gelap. Oke, lanjut. Ini namanya ochre atau beige. Ya, ini agak lengket. Ya, seperti kalian lihat itu dia. Dan yang terakhir adalah warna favorit saya, yaitu coral. Ya, inilah dia yang saya beli berbarengan tadi, yaitu marker dan stiker. Nah, sekarang ini kita masuk ke bagian yang serius, yaitu bagian untuk membuat bullet journal setup. Seperti yang saya bilang tadi, mulai tahun ini saya akan coba pakai dotted journal dalam bentuk spine bound book. Jadi buku yang pakai ring seperti ini. Ini saya beli di Typo, waktu itu ada diskonan, jadi A5 journal dotted. Saya berharapnya dapat yang hardcover, tapi saya nggak dapat. Oke, kemudian ini juga ada promo spesial, jadi harganya di sini tulisnya 100.000 sih, tapi waktu itu ada promo. Kalau kita beli 3 item itu akan yang akan dihitung adalah yang harga tertinggi, yaitu ini. Nah, kebetulan ada teman saya juga pengen beli, ya udah kita barengan gitu. Nah, yang saya tempel ini adalah kartu pos dari penpal saya, yang kayaknya lucu banget kalau bisa dijadiin kayak header untuk bullet journal ini. Nah, untuk kata yang saya pilih untuk tahun ini adalah achieve. Nanti akan saya bacakan detailnya kalau pas di bagian flip through aja ya. Ya, saya cuma bikin begini, nanti akan saya tambahi dengan stiker dan hiasan lain. Oke, sekarang masuk ke halaman yang menurut saya harus ada sih, yaitu page reference. Karena menurut saya kalau ini nggak ada, harus ngitung-ngitung lagi dari awal, males banget. Jadi di sini saya tahu bagaimana kalau misalnya pengen bagi jadi 3 bagian dalam satu halaman atau mau dibagi 4. Nah, saya tinggal pakai hitung dari sini aja, jadi saya nggak perlu hitung-hitung lagi secara manual. Oke, nah ini dia halaman yang penting gak penting. Kenapa saya bilang begini? Karena kadang saya bikin simbol sendiri, suka-suka banget, tapi coba deh tahun ini mau sedikit lebih konsisten dalam bikin bullet journal. Jadi saya pakai key. Di sini ada untuk ya task done, kemudian task remove dan lain-lain seperti itu. Yang saya tulis di sini cuma task, kemudian ada event, sama yang satunya lagi birthday. Nah, ini dia halaman yang saya nge-fail alias gagal. Seperti yang kalian lihat tadi, tiba-tiba berubah jadi ini, tiba-tiba sudah saya tutup dengan kertas dotted juga, karena saya salah bikin tanggalnya. Aduh, mau sedih deh, tapi ya sudahlah, namanya juga lagi siwar ya, nggak fokus gitu. Jadi saya nggak bikin di di 2 halaman seperti biasa, tapi saya bikin jadi 4. Jadi saya bagi per bulannya itu per 3 bulan di 1 halaman. Kenapa? Karena kerjaan saya kadang tiba-tiba ada event tambahan yang mendadak gitu, jadi daripada nggak ada tempat saya harus pakai kertas atau mau nempelin apalah, semua saya tambahin, mendingan saya kasih space yang gede supaya nanti kalau misalnya ada tambahan kegiatan atau memo untuk hari-hari tertentu, saya cukup tambahkan aja ke sini gitu. Oke, untuk temanya saya cuma pakai
mayoritas 2 pen, yaitu warna hitam dengan ukuran yang 10, kemudian 05. Kemudian untuk pemanisnya lah ya, saya pakai yang ini dari Pilot yang warna emas. Ini kalau nggak salah dia 05 deh, 05 atau 07 gitu. Nah, konsep untuk setup umumnya adalah minimalis. Memang saya sengaja ngambil minimalis karena ini kan pertama kalinya saya benar-benar pakai dalam bentuk buku dan bukan dalam bentuk binder. Jadi akan banyak kesalahan yang mungkin bakal saya bikin ke depannya. Oleh karena itu ya, untuk menghindari keriuhan, jadi saya pakai setup yang simple, tapi tentu saja diusahakan manis dan menarik karena saya bakal menjalani hari-hari saya dengan bantuan bullet journal ini. Jadi cuma dibikin kayak tanaman rambat gitu sih ya, hiasannya. Ya seperti ini aja, simple banget. Nah sekarang kita masuk ke halaman yang bikin saya galau setengah mati. Kenapa? Karena saya nggak tahu harus bikin apa, berapa banyak, bagaimana. Jadi saya tahu saya harus bikin goal page, saya tahu saya harus bikin halaman yang memotivasi saya untuk menjalani tahun 2022. Tetapi format yang saya temukan gak ada yang bagus. Sampai saya baru tanggal berapa ya? Tanggal 17 Desember kemarin buka-buka Pinterest dan ya tiba-tiba muncullah gaya setup ini, dimana 2 halaman ini dibagi menjadi 4 bagian. Di sini yang pertama saya tulisnya adalah goals, dan dilanjutkan bagian keduanya adalah dreams. Kemudian untuk tulisan tahun 2022 nya saya pakai tinta emas lagi kayak begini. Cukup simple sih, cuma ya saya berharap cukup menonjol juga ya. Nanti kita lihat deh hasilnya gimana. Oke, ini saya sedikit kasih shadowing pakai mild liner. Kemudian saya tebelin dikit tinta emasnya. Oke, nih di halaman selanjutnya masih sisa dari tahun 2022, jadi sekarang angka 22 nya. Sekarang saya lanjut ke bagian ketiga, yaitu fokus. Jadi apa hal-hal yang bakal harus saya fokusin di tahun 2022. Dan yang bagian terakhir yang menurut saya harus bisa saya isi sih pastinya, yaitu motivation. Ya, 4 hal ini yang akan saya jadikan highlight dari tahun 2022, menjadikan semangat, goal, harapan, dan juga sesuatu yang harus bisa saya kejar. Kenapa saya bilangnya harus? Karena kadang-kadang bukan karena saya nggak bisa, tapi saya terlalu mager untuk melakukan itu. Itu dia ya teman-teman. Jadi kadang kita harus sedikit tegas dan tegas sama diri sendiri sih lebih tepatnya. Oke, ya, dan ini adalah bisa dibilang page yang terakhir ya untuk bullet journal setupnya. Kalau ada yang heran kenapa saya nggak ada financial goals seperti yang mungkin pernah saya kasih lihat sebelumnya, ini karena saya akan pakai binder yang lama untuk jadi financial planner. Saya sebenarnya sudah punya financial planner sendiri, biarpun itu sangat sederhana, nggak serumit yang mungkin teman-teman pernah lihat di
YouTube atau mungkin di Instagram punya orang lain, karena punya saya hanya murni kayak nyatet apa yang perlu saya bayar sih per bulannya gitu. Kemudian ini adalah brain dump. Harapannya kalau misalnya dapat ide buat video, nanti saya akan masuk ke sini. Karena kadang-kadang sering dapat tapi lupa deh. Payah lah. Nah, akhirnya saya bisa pakai stiker ini. Jadi saya pilih salah satu ini. Nah, saya juga agak deg-degan sebenarnya sih dengan stiker yang warna ini, karena sebenarnya ada dua yang saya cukup naksir, yaitu ini sama satu lagi. Kalau satu lagi itu color palette-nya tuh dia lebih gelap daripada yang ini, jadi kayak sama-sama shade of coral tapi dia lebih gelap gitu. Tapi hari ini saya putuskan yang ini aja deh, supaya hari-hari lebih ceria, jadi nggak terkesan gelap atau gloomy gitu. Oke, kemudian saya kasih border simple seperti ini, dan selesai. Dan inilah dia hasil setup bullet journalku ya, dengan sedikit pemanis stiker yang pernah aku beli di KKV. Masih ingat ya? Nah, dia kata-kata achieve. Kenapa aku pilihnya? Silahkan mungkin bisa di post dulu kalau mau lihat. Oke, ini dia untuk page setupnya, akan dibantu halaman ini. Kemudian key, kenapa saya pasang lebar begini? Siapa tahu saya bakal nambah lagi. Ini dia yearly spreadnya, atau kadang ditulis juga future log. Cuman untuk kali ini saya pilih kalimat yearly spread. Saya belum masukin apa-apa. Terus ini dia 4 hal yang perlu saya perhatikan di tahun ini: goals, dreams, focus, dan motivation. Serta halaman terakhir yaitu brain dump. Ya, sekian dulu teman-teman untuk setup bullet journal saya di tahun 2022. Kiranya kalian juga bisa mempersiapkan diri untuk tahun 2022 dengan baik, dan I'll see you again in my next video ya. Sampai ketemu lagi. Selamat tahun baru juga. Bye bye.